8 kali Dua. kali 200, 560 juta gitu. Itu kan 21 M gitu kan. Yeah. Memang nilainya kan gede omsetnya kan. Cuman kan kita nggak tahu Idul Adha pasti jauh ya. Harga jual ya bisa naiknya bisa jauh lah kita. Ya nggak aja ya harga jualnya lebih dari 10% lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys? Kembali lagi sama gue di channel Irfan Show kita ya. Dan yes, gimana kabar kalian semua? My brother, my sister, and my family bros ini. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan saudara kandung, kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu juga guys. Oke, pada kesempatan kali ini gue tag video di tempat yang tidak biasa ya, dimana di peternakan kambing. Nah, dan ini gue bersama siapa nanti akan kita cari tahu juga tentunya. Dan di sini juga momentumnya kebetulan sedang menuju atau pada saat nanti kalian menonton video ini mungkin sudah Idul Adha, jadi lagi musim kurban. Dan oleh karena itu juga gue ingin mengajak salah satu narasumber di sini yang kebetulan mitra dari gue punya usaha, yaitu ternak kinian, ternak yang kekinian, di mana menjual hewan-hewan ternak khususnya kurban seperti hewan kambing, domba, dan sapi. Nah di sini gue ingin mengupas tuntas. Nah itu udah ada suara juga tuh dari kawan kita nih yang gak kelihatan. Nah di sini gue pengen ngupas tuntas mengenai seluk-beluk dan lika-liku bisnis peternakan khususnya di momentum saat ini, yaitu Idul Adha atau berkurban gitu. Nah langsung saja kita sambut. Di sebelah kiri gue atau di sebelah kanan kalian ada yang terhormat narasumber siapa? Silakan nanti diperkenalkan. halo. Halo. Siap. Halo. Kenalin, Maesa. nama Udah gue Maesa Bintang. Gue usia 26 tahun. Gue salah satu kita rekan bisnisnya Syauki lah gitu. Tapi bos gue nih. Enggak, gue biasa aja. Gitu. Kita biasa-biasa aja gitu. Baik, jadi mengenai siapa dan apa yang Maesa lakukan dan mengapa dia melakukannya nanti akan kita kupas juga. Tapi sedikit gambaran juga, Maesa tentunya pemain senior di usaha ternak ya, ternak kambing. Senior, masih biasa-biasa aja. Guys, merendah untuk meroket nih guys, biasa. tawadu harus dikedepankan. Jadi banyak yang senior lah. Ya, jadi gini dah, maksudnya gue pengen para viewers juga teredukasi mengenai skill entrepreneurship, mengenai dunia usaha, khususnya pengusaha-pengusaha muda. Nah di sini kan gue juga telah mengetahui lu bahwa bahkan kita juga kenal dari usaha juga, dari usaha peternakan. Nah di sini tentunya gue pengen mengajukan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan berkenan juga, supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para viewers di rumah sana. Gitu. Jadi langsung saja pertanyaan nomor 1, hadiahnya. Jadi gini dah, mengapa memilih usaha ternak kambing dan sapi gitu? Mungkin ada preferensi dan latar belakang sendiri dari lu. Kenapa? Karena ini yang jujur aja gue mudah mengerti lah, maksudnya lah. Lebih karena pernah awalnya itu kan buat kandang kambing kan di lahan yang satu lagi kan. Cuman merasa nih kayaknya potensinya besar banget nih kalau di kambing sapi gitu kan, daripada lebih besar beternak dibandingkan bertani gitu kan. Tapi bisa memang sih. Background lu dulu memang sempat belajar mengenai dunia peternakan kah? Kalau belajar sih nggak belajar dalam banget, cuman ya ini juga sih sebenarnya trial by error juga gitu kan. Trial by error ya. Jadi tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu, harusnya belajar teorinya dulu gitu. Dan ya, prakteknya gitu. Tapi sempat sebelum memulai usaha peternakan sendiri ada konsultasi ke pihak tertentu atau mungkin orang-orang yang sudah menjalankan usaha ternak itu lebih dahulu gitu? Nggak ada sih, sejujurnya nggak ada yang udah yang ngobrol-ngobrol sama yang lebih senior tuh nggak ada sih kita. Kita hanya itu ada mandor gua satu lagi di lahan kebun gua, ya gue cuma ngandelin dia aja gitu. Cuman ya kita hanya belajar nambah literasi aja, baca obat-obatan gitu kan, terus ngobrol sama ya yang jual beli yang peternak juga lah gitu, cari-cari info.
Jadi mengenai risetnya seperti itulah ya kurang lebih. Iya, cuman ya jangan ditiru lah, masih kurang riset ya kalau buat. Jadi detail, tapi lihat aja nih stoknya tiap tahun luar biasa nih. Nanti kita akan cari tahu juga nih omsetnya, cuannya berapa, dan biasanya mengenai hal itulah dimana para viewers itu mulai bergairah untuk mengikuti sebuah usaha seseorang gitu guys. Bahas omsetnya, cuannya berapa. Nanti kita akan cari tahu juga. Nah tadi sempat yang gue bilang di awal ya, lebih senior, pengusaha senior di ternak, tapi mulai itu di tahun berapa dah sebenarnya? 2018. 2018. Berarti ini tahun sudah 5-6 tahun lah ya tahun ini. Ya, kurang lebih segitu lah. 2018. Nah, sejak 2018 atau pada saat itu, hal apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bisa memulai usaha ternak kambing dan sapi? Mulainya mungkin dari kambing dulu atau langsung ke sapi dulu? Kambing dulu. Nah, itu berarti hal apa aja yang perlu dipersiapkan? Kita belum bicara modal nih, tapi lebih ke fasilitas, environment. Yang pertama harus tahu dulu, setiap usaha itu harus tahu dulu apa yang mau apa yang mau dijual, pasarnya bagaimana. Berarti utamanya sebenarnya harus tahu pasarnya juga, dan medan dan risiko. Karena kan ya namanya juga hewan hidup ya kan, gampang mati segala macam gitu kan, harus bisa baca situasi sama kondisi gitu. Harus ya nanya-nanya juga gitu loh maksudnya. Ya sebelumnya jujur aja, memang risetnya kurang, tapi udah berapa nanya juga kira-kira berapa gitu kan. Ikutin aja, pelajarinnya ya mungkin sekitar ya 2 tahun, setahun sebelum itu belajar dulu lah gimana ngeliat trennya segala macem gitu. Tuh guys, jadi banyak tuh mengenai pertanyaan tersebut sudah ada beberapa wejangan yang bisa kita ambil ya mengenai usaha apapun itu sebenarnya. Nah terus mungkin bagi orang yang awam tahu ya, mungkin sekedar jual kambing, jual beli hewan kurban itu ya cuma sebatas itu. Tapi sebenarnya bisnis model yang lu jalankan itu sebenarnya seperti apa gitu? Ya kita sih kalau bisa dibilang kita lebih ke trading lah, buat trading ya. Ya kita beli yang udah jadi, kita jual ke end user lah, ya, langsung ke konsumen langsung gitu. Berarti dari sistem breedingnya tuh bukan di lu berarti? Bukan, kita breedingnya di petani kita. Oke, berarti ada dari SCM-nya sendiri dari petani ya, supply rantai pasoknya. Jadi sebenarnya cukup banyak ya kalau bisa bicara dari bisnis model untuk industri peternakan, turunannya juga banyak ya guys. Tuh. Nah, kemudian juga ya karena memang di Indonesia khususnya mungkin Pulau Jawa, peternakan juga betul-betul banyak, kental, dan mungkin bisa ditiru oleh siapapun gitu, apalagi buat orang-orang yang memiliki modal yang cukup ya. Nah tapi bagaimana sih cara lu sendiri pribadi bersaing dengan kompetitor yang memang bergerak di bidang yang sama gitu? Kalau dari gue sendiri, jujur awal dulu nggak pakai modal. Nggak pakai modal? Nggak modal. Ya maksudnya ada modal, cuma maksudnya hanya modal kandang gitu. Dibuatin bokap gue kandang, udah gitu doang. Isinya ya kita beli beberapa tipe, kita kasih sampel kayak gitu loh. Jadi ya emang bisa dibilang awalnya nggak modal banyak gitu loh, maksudnya kita jualin dari mulut ke mulut gitu kan. Situ kita ya tiap tahun kita improve bagaimana komposisi yang pas gitu. Karena namanya bisnis pasti naik turun kan gitu. Itu sih. Dan cara bersaing dari lu mungkin ada strategi tersendiri yang dilakukan? Ya kita kalau jual barang, kita lihat kalau bisa jual dapat dari harga semurah mungkin, tapi jual aja yang ketinggian. Kita jangan liatin jumlahnya. Kita mainin quantity lah, jangan liatin harganya lah. Berarti quantity over price lah ya. Iya, quantity over price. Nah itu tadi sebenarnya sempat mention mengenai modal, tapi nanti kita di belakang akan tanya kembali guys mengenai modal dan berapa persisnya, mungkin mudah-mudahan bisa disebutkan ya nanti. Nah mengenai tadi yang sudah di mention juga berkaitan dengan modal dan penjualan, nah tentunya ada yang namanya omset ya, dan cuan dan profitnya. Nah sebenarnya cuan dan profit dari industri ternak itu sebenarnya berapa besarnya dan gimana mengatur marginnya mungkin? Kalau gini ya, sebenarnya kalau ngomong cuan profit itu nggak tentu sebenarnya. Nggak tentu. Untung. Ya ini bisnis bisa dihitung sebenarnya. Cuman harus lihat situasi dan kondisi juga gitu kan. Karena gini,
kalau ngomong kayak kemarin ada kejadian PMK, kita bukannya untung jualan kambing, malah rugi. Harga kita beli dari, ya kita ada, memang ada beli sendiri dari awal gitu kan, kita breeding sendiri, cuman kan kita kekurangan supply, pasti beli dari orang kan. Harga kita beli dari orang sama harga kita jual sama, mau untung di mana kan gitu ya, belum transport segala macam. Jadi kalau dibilang ya paling kalau keuntungan sih ya, let's say kita bisa dapat keuntungan 10% dari harga jual pun udah bagus itu. Mengenai profit margin ya. Ya, profit margin dari harga jual 10% bagus. Cuman itu nggak bisa kita tentuin segitu. Karena namanya hewan kurban kan naik turun. Makin mendekati hari H makin mahal. Sementara price list kita kan segitu-gitu aja kan. Jadi emang ya ini bisnisnya emang harus pakai feeling sama perhitungan yang matang. Feelingnya maksudnya hitung-hitungan yang pas ya gitu. Oke, tuh guys. Jadi kalau Maesa sendiri mengadopsi setidaknya 10% profit margin dari harga jual, itu sudah bagus. Itu udah bagus. Udah bagus itu. Cuman ya baik lagi tergantungan gitu kan. Ya, tergantung dari harga jual. Karena intinya kalau kurban itu harus ada, pasti bakal ada margin yang kepotong, misalnya kambing mati segala macam. Jadi emang harus siap kuat di situnya, harus siap ruginya gitu. Bukan mengajarkan bisnis harus rugi ya gitu. Cuman ya namanya hewan hidup pasti ada aja. Ya orang bisnis ayam gitu kan. Oke, nice. Nah, tadi mungkin sedikit menyinggung mengenai sebagian kecil dari pantangannya dan resikonya dalam berusaha ternak ini. Tapi mungkin ada pantangan dan resiko lain yang memang banyak orang belum menyadari mengenai usaha kambing dan sapi ini sendiri. Kira-kira apa tuh pantangan dan resiko? Harga sih. Harga kita beli gitu kan. Harga ya, kalau ya harga kita beli dari supplier kita bagaimana gitu, dari petani kita seperti apa. Terus kambing mati itu tantangan kan, rugi kan pasti kan. Ya belum kita beli obat gitu, belum operasional, kita ngarit segala macam gitu kan. Kan semua ada kosnya juga kan, nggak mungkin kita kambing 100 ekor yang ngarit 1 orang, nggak mungkin kan pasti kan. Ngarit rumput 1 orang enggak lah, bisa 2 sampai 3 orang. Tuh guys, lumayan ya pantangan dan resikonya gitu. Mungkin bisa menjadi consider kembali mengenai kalian yang tadi ingin menjalankan bisnis ternak kambing dan sapi. Tapi nanti di belakang akan kita coba bedah mengenai cara cerdik kalian bisa bermain di industri yang sama tapi dengan model yang berbeda gitu nanti. Nah, tadi sempat mengenai modal ya. Jadi kalau boleh sedikit kasih gambaran kisarannya yang secara nominal itu berapa sih modal yang sempat lu keluarkan, dan kira-kira dalam kelas industri ternak itu modal yang lu keluarkan itu termasuk kecil kah, sedang kah, atau besar gitu? Kalau modal sih balik lagi ya ke ini apa namanya, kalau gua kan gerak dari nol ya, nggak pakai ibaratnya ya gua cuma ada dapat keuntungan punya kandang aja kan gitu kan. Gua keuntungan punya kandang waktu itu di lahan gua yang satu lagi, cuman ya itu modalnya kandang aja lah. Cuman ya jujur aja buat kandang tuh mahal, bisa sampai 5 sampai 10 juta belum isinya gitu kan. Ya untungnya lagi ada tanahnya gitu kan. Jadi sebenarnya modal besar itu ya di kandang, buat kandang kambing, tanahnya, terus belum isinya nanti ya, belum kita beli ekorannya ya. Semua ya itu sebenarnya ibaratnya gini, kalau kasarnya nih mau oke lah, mau buat kandang kambing nih ya, mau usaha ternak, ya udah modal kasarnya modal 50 juta juga bisa gitu. Kalau nggak usah 50 juta, 30 juta juga bisa gitu. Bahkan 10 juta pun juga bisa gitu. Nggak usah gede-gede gitu. Kalau mau belajar mah kecil-kecil aja dulu. Buat kandang ya isi 3 sampai 4 ekor gitu. Modal 10 juta juga bisa gitu kan. Isi kambingnya gitu. Nanti kan belajar aja dulu, tahu ngadepin penyakit kayak gitu. Itu sih. Dan itu untuk kambing aja ya berarti. Berarti kalau sapi tentunya modalnya akan lebih besar ya. Sapi lebih besar gitu. Kalau emang kita belajar dari yang kecil dulu gitu kan. Belajar sapi dulu gitu. Kalau kita udah bisa ngadepin yang susah kayak kambing ya lancar ke depannya gitu kan. Tantangannya. Dan kambing hewan sensitif, lebih sensitif dari domba.
Lebih sensitif dari domba karena lebih rentan aja. lebih rentan ya. Makanya ada surat itu ya, keterangan kesehatan ya, Ada. yang perlu diketahui juga ya oleh calon buyer. Kadang-kadang mereka suka nanya ya. Nah tadi sempat mention 5 sampai 10 juta untuk kandang. Itu gue pengen tahu ya, maksudnya kuantitasnya bisa berapa ekor? Itu tapi kandang kapasitas gede ya, bisa Oh, 80 ekor ya. 80 ekor. Berarti perlu lahan berapa meter dan sistem lahannya berarti kerjasama dengan pemilik lahan atau lahan sendiri? Ya kalau misalnya ini punya lahan sendiri bagus, kalau kan nyewa dulu bisa. Gitu. Semua kan bisa disiasati kan sebenarnya. Cuman yang penting kita udah harus tahu dulu pasar kita kemana gitu. Itu yang penting. Jangan kita nggak tahu jualan nanti mau jualnya kemana gitu. Nah, mungkin berlanjut dan kembali lagi juga ke momentum pada saat ini di mana lagi kurban, mendekati kurang dari seminggu lagi sudah menuju Idul Adha. Jadi pengen tahu nih, dengan demand-nya yang tentunya semakin tinggi menuju hari H, sebenarnya margin harga kambing dan sapi itu bisa naik jadi berapa persen dibandingkan non Idul Adha gitu? Kalau Idul Adha pasti jauh ya, dari harga jual ya, bisa naiknya bisa jauh lah kita. Ya anggap aja ya harga jualnya lebih dari 10% lah. Ya bisa sampai 15% lah gitu. Anggap aja kayak gitu. 10-15% nggak terlalu besar dong berarti. Ya sebenarnya gini, apa itu kan depend juga kita dapat yang seperti apa gitu kan harganya gitu kan. Karena memang besar juga, Idul Adha besar gitu kan. Karena hewannya kan lebih spesifik kita gitu kan, syariat Islam segala macam, hewan spesial. Berarti nggak mungkin sampai setengah harga dari Idul Adha ya, kalau harga-harga biasa, atau kemungkinan juga? Sebenarnya tergantung ya gitu ya, bisa aja setengah harga kayak gitu. Kalau kita naik sampai 50% bisa aja gitu kan. Cuman kan banyak hal gitu kan sebenarnya kan. Kita kan nggak bisa ngambil yang untung sebesar-besar gitu kan. Tetap nggak bisa. Bisa kadang-kadang ngambil untung sebesar-besar, cuman ya nggak ini aja nggak bisa diprediksi gitu kan. Kadang dapat murah, kadang dapat mahal. Nah, jadi mengenai Idul Adha sendiri dan di luar Idul Adha, sebenarnya di luar Idul Adha sendiri lu melakukan penjualan dan bisnis ternak itu seperti apa? Apakah memang lu menjual dalam Idul Adha aja, jadi kenyang dalam waktu 1 tahun, atau memang di luar Idul Adha lu juga melakukan penjualan? Kalau saat ini hanya Idul Adha aja sih. Idul Adha aja. Tapi memang benar nggak sih kalau memang yang pernah gue dapati juga dari salah satu orang yang memang main juga di industri ternak kambing ya, itu dalam 1 tahun gitu, jadi bisa kerjanya hanya sebentar, hasilnya dapat banyak, sisanya dia ibaratnya cuti lah, libur lah. Benar nggak kira-kira kayak gitu? Benar kalau dapat momentumnya pas gitu. Kalau dapat momentumnya pas, kalau nggak dapat pas ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Ya kayak tahun lalu jujur aja gue juga rugi kok, tahun lalu jual kambing gara-gara PMK. Rugi gue 50 juta. Gitu. Wah. Ruginya 50 juta ya? 50 juta karena kita ada supply, udah ada kontrak, speknya ternyata harganya tinggi, PMK juga kan gitu kan. Jadi emang apa ya bahasanya, yang semua itu nggak bisa udah ada misalnya event-event penyakit kayak PMK gitu yang nggak bisa diprediksi. Itu sih. Berarti wah, kalau tadi let's say ruginya 50 juta, tapi mungkin nggak sih kalau dengan kapasitas yang sekarang, apalagi tadi sempat mention 80 ekor kambing, belum lagi ditambah dengan sapinya, berarti setiap Idul Adha mungkin nggak omset itu bisa mencapai 1 miliar? Mungkin 1 miliar belum sih. 1 miliar belum nyampe. 1 miliar belum nyampe, tapi belum nyampe. Karena kan kita penjualan belum sebanyak itu ya. Okay. Ya emang tahun lalu emang penjualan kambing banyak, hampir 200 ekor kan. Wow. Cuman ya sekarang anggap aja misalnya harga jual 2,8 gitu. 200 kali ya anggapnya pukul rata 2,8. 2,8 kali kali 200, 560 juta gitu. Itu kan juga belum 1 M gitu kan. Memang nilainya kan gede omsetnya kan. Cuman kan kita nggak tahu sebenarnya dalam mana HPP pengulangannya segala macam gitu kan. Ada kan kita kan nggak mungkin hanya berbagi gitu. Maksudnya gimana ya bahasanya? Kita kan nggak mungkin hanya seperti itu aja gitu kan. Kita ada yang harus dibagi gitu, ada yang harus dikeluarkan gitu, transport segala macam. Tapi dari 560 itu kan hanya tadi kalkulasi mengenai penjualan kambing. Nah, sapinya sendiri mungkin
Kalau penjualan sapinya sendiri, kalau anggapannya kita ya kan, sapi tahun lalu cuman kejual 20 ekor gitu. Anggap aja sapinya 180 ya kan. Sorry, 18 18 juta. 18 jutaan ya, 18 juta 500 gitu kan. Berarti 185 tambah 185 gitu kan. Berarti 370 kan. 370 ditambah 560 baru 93 330 juta gitu. Tapi berarti itu tahun lalu yang merugi. Nah, berarti tahun ini kemungkinan ya bisa lebih untung lagi. Bisa lebih banyak, maksudnya omsetnya bisa lebih besar lagi gitu loh. Amin. Nah, kita berdoa, bro. Kita doain. Berdoa di untungnya lebih banyak sih gitu kan. Iya betul, itu yang lebih penting juga. Sebenarnya kuantitas kalau gue lihat di bisnis kambing dan sapi ini, karena gue juga telah menjalankan dan bermitra dengan lu, ternyata bukan soal berapa banyak omsetnya itu, tapi berapa lagi profit marginnya itu. Karena memang bisnis ini juga marginnya nggak 50% dari harga penjualan juga nggak ada. Betul, nggak ada. Karena kan emang ada segmen khusus ya gitu. Ya. Beda emang misalnya kayak kita jual sapi 1 ton gitu kan. Mungkin itu bisa dapat ini kan namanya juga hewan ya, namanya makhluk hidup, kita lihat juga posturnya bagus atau enggak gitu kan. Nggak hanya jadi emang bahasanya ini bener-bener seni lah gitu kan. Gitu, nggak bisa pas banget gitu. Nah, tadi gue sempat mention juga mengenai usaha yang gue jalankan juga, ternak kinian itu memang gue bermitra dengan Uda Mahesa juga. Tapi buat kalian yang ingin coba-coba memulai kecil-kecilan, yaitu mungkin kalian bisa nanti hubungi juga mungkin di kolom komentar, gue juga masih bisa baca, atau DM langsung ke Instagram gue Irfan Shoki atau Ternak Kinian. Nanti kita bisa bahas mengenai skema kerjasama yang bisa dilakukan bersama gitu ya, mengenai penjualan hewan kambing dan sapi, tapi dikhususkan mungkin ya untuk saat ini Idul Adha dan berkurban lah ya. Iya, berkurban. Tapi di luar itu juga tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama lainnya yang bisa kita kerjakan juga. Oke, last question, yaitu tips apa yang bisa lu berikan buat para pengusaha yang mungkin ingin memulai usahanya dalam industri peternakan? Tipsnya paling gini sih, yang pertama tuh jangan pernah usaha itu sih lihat pertama resikonya gimana, potensi pasar. Yang pertama potensi resiko, kedua potensi pasar. Ya potensi pasar tuh ya ibaratnya gini ya, nanti penjualannya segala macam gitu kan, terus alurnya dari hulu ke hilir, itu 3 yang utama gitu. Dan satu lagi, ada yang keempat, kalian tuh siap rugi kadang-kadang gitu kan, karena usaha itu nggak selalu naik gitu. Namanya tuh ya anggapannya gini ya, laut yang hebat itu tidak berada di laut yang tenang gitu ya, pasti laut yang tidak tenang gitu kan, karena namanya usaha tuh pasti naik dan turun gitu. Itu sih yang penting. Ketika kalian rugi, kalian bisa belajar dari situ gitu. Kalian situ bisa belajar bahwa kita udah tahu ada kerugian segini, ya kita perbaiki terus gitu. Itu sih tipsnya sih. Dan jangan malu untuk terus belajar gitu. Ada 5 lah. Ya. Mudah-mudahan itu tips yang memang bisa diadopsi di usaha dengan bidang apapun ya. Karena kurang lebih sama lah. Ya, kurang lebih sama. Dan kembali lagi, kalian juga tadi harus menentukan kalau misalnya mau di bidang ternak ya karena apa. Tadi pun juga Uda Mahesa sudah menjelaskan mengenai latar belakangnya untuk memulai bisnis peternakan di kambing dan sapi gitu. Jadi kalian juga harus menentukan mengapa kalian memulai dan memilih bisnis di bidang tersebut. Oke, thank you banget nih Uda Mahesa atas sharingnya, luar biasa. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat viewers di rumah atau dimanapun kalian sedang menonton di video kali ini. Dan mungkin bisa gue akhiri kalau tidak ada sepatah 2 kata yang ingin disampaikan lagi. Paling dari gua sih, jangan lupa ya, kalau ketika usaha jangan patah arang, tetap semangat. Ketika bingung, cari tahu apa masalahnya, gimana solusinya, pasti bakal ketemu kok gitu. Luar biasa. Tetap semangat lah pokoknya. Semangat. Terus karena usaha itu nggak ada yang mudah. Pasti nggak hebatnya, nggak bakal ada yang mulus, gue jamin gitu. Pasti ada aja gitu. Ya namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Dan tapi percaya sih satu hal, usaha itu tidak bakal mengkhianati hasil. Itu dia, betul. Tapi juga jangan terlalu berorientasi dengan hasil, betul kan? Betul. Karena hasil juga bisa aja tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul, karena nggak bakal sesuai ekspektasi semua gitu. Ya kewajiban kita berikhtiar ya, usaha terus, hasil yang menentukan yang di atas. Oke, jadi seperti biasa
sebelum gue bisa mengakhiri video kali ini, ada baiknya kalian lakukan 4 hal. Yang pertama, di like kalau kalian suka, kemudian di share ke teman, ke keluarga, ke siapapun itu untuk menonton dan mengunjungi channel, dan tentunya menyaksikan video kali ini. Dan kemudian juga di yang paling penting, yang keempat, yaitu adalah di subscribe, karena subscribe itu gratis kecuali kalian nggak mau, ya kuotanya bayar ya, kecuali kalian nggak mau bayar kuota, pakai aja wifi gratis gitu. Dan ada sosmednya Udah Maesa juga di sini, nanti mungkin kalau kalian ingin melakukan konsultasi bisa di kolom komentar juga, nanti Udah Maes juga akan melakukan. Tuh udah diusir tuh. Kasih makanan deh, baik deh kambingnya, jadi pesan di sini kambingnya ya, karena hewannya baik-baik. Hamin berapa lagi mereka akan menjadi sop kaki, sate kambing, dan makanan yang enak deh pokoknya. Tapi jangan lupa kolesterol juga harus dijaga guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton di video kali ini. Bye bye. Dah.